Setiap kali bencana terjadi, negara selalu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu merelokasi masyarakat atau memperkuat strategi mitigasi bencana. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya untuk mendefinisikan dua istilah kunci dalam debat ini. Yang pertama, mitigasi, yang artinya memaksimalkan upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruangan dan lingkungan, sistem peringatan dini, jalur dan shelter evakuasi, edukasi, serta latihan kesiapsiagaan masyarakat. Dan yang kedua ada relokasi, di mana artinya masyarakat dipindahkan dari daerah rawan bencana ke pemukiman baru secara permanen. Dalam debat ini, pihak pemerintah percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi. Pihak pemerintah juga memandang bahwa keberadaan resiko bencana tidak otomatis menjadikan relokasi sebagai pilihan utama karena relokasi seringkali terlihat sebagai opsi paling sederhana, tetapi sebenarnya merupakan suatu hal yang paling kompleks ketika diterapkan. Maka dalam hal ini pemerintah akan membuktikannya dalam 3 poin. Yang pertama, mitigasi mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mitigasi lebih realistis dan berkelanjutan bagi negara. Dan yang ketiga, mitigasi membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Hadirin sekalian, argumentasi pertama kami adalah mitigasi mempertahankan kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Ketika negara memilih relokasi, yang dipindahkan bukan hanya bangunan rumah, namun negara juga sedang memindahkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Banyak sekali masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah tempat mereka tinggal. Seperti nelayan yang hidup bergantung kepada akses laut, petani yang bergantung kepada lahan pertanian yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, dan pedagang kecil yang bergantung pada jaringan sosial dan ekonomi di lingkungan barunya. Ketika mereka dipindahkan ke tempat baru, maka yang terjadi bukan sekedar perpindahan lokasi, tetapi juga hilangnya sumber penghidupan. Banyak sekali kasus relokasi yang menunjukkan bahwa masyarakat akhirnya kesulitan beradaptasi karena pekerjaan mereka tidak lagi tersedia di daerah yang baru. Nelayan yang direlokasi jauh dari pantai kehilangan akses terhadap laut, petani yang kehilangan lahan, yang mengakibatkan pendapatan menurun, angka pengangguran masyarakat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat juga terus memburuk. Tidak hanya itu, relokasi juga memutus hubungan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Masyarakat kehilangan lingkungan tempat mereka tumbuh, kehilangan komunitas yang selama ini menjadi tempat mereka saling bantu, dan kehilangan identitas budaya yang melekat pada wilayah tersebut. Padahal dalam situasi bencana sebenarnya yang dibutuhkan adalah solidaritas sosial yang merupakan salah satu faktor penting untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mitigasi memungkinkan masyarakat tetap tinggal sambil tetap dilindungi. Negara dapat membangun tanggul di wilayah banjir, memperkuat rumah tahan gempa, menyediakan shelter evakuasi, membangun sistem peringatan tsunami, memperbaiki drainase, dan masih banyak sekali yang dapat dilakukan oleh negara. Dengan mitigasi, masyarakat tetap dapat bekerja, tetap memiliki lingkungan sosial, dan tetap menjalankan kehidupan mereka dengan resiko yang lebih kecil. Bagi kami, perlindungan yang baik bukanlah perlindungan yang memaksa masyarakat meninggalkan kehidupannya, tetapi perlindungan yang memungkinkan mereka tetap hidup dengan aman tanpa kehilangan identitas dan sumber penghidupan mereka. Argumentasi kedua kami adalah mitigasi lebih realistis dan berkelanjutan bagi negara. Hadirin sekalian, relokasi sering kali terdengar seperti solusi yang cepat. Namun pada praktiknya relokasi membutuhkan biaya yang sangat besar dan proses yang sangat panjang. Negara harus menyediakan lahan baru, membangun rumah baru, membangun jalan, sekolah, rumah sakit, jaringan air, listrik, hingga menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang ingin dipindahkan. Masalahnya tentu tidak berhenti di sana. Dalam banyak sekali kasus, relokasi juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat di daerah tujuan karena adanya perebutan sumber daya dan juga lahan. Artinya relokasi bukan hanya soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga menciptakan sistem kehidupan baru yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan ironisnya banyak sekali program relokasi yang justru gagal. Mengapa? Karena masyarakat tidak mampu bertahan hidup di tempat yang baru, mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan akhirnya memilih kembali ke daerah asal mereka meskipun daerah tersebut adalah daerah yang rawan bencana. Ketika masyarakat kembali ke wilayah yang lama, maka negara harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk menangani resiko bencana di wilayah tersebut. Sebaliknya, mitigasi jauh lebih realistis dan berkelanjutan. Negara dapat melakukannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Misalnya, memperkuat infrastruktur, memperbaiki sistem drainase, menyediakan alat deteksi dini, dan lain-lain secara bertahap. Infrastruktur mitigasi juga dapat digunakan dalam jangka panjang dan melindungi banyak generasi sekaligus. Artinya, investasi mitigasi tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat untuk masa depan. Argumentasi kami yang ketiga adalah mitigasi membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Hadirin yang kami hormati, kita harus memahami bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Indonesia misalnya berada di wilayah cincin api yang memiliki resiko gempa, tsunami, gunung meletus, dan berbagai bencana alam lainnya.
Artinya, jika solusi utama negara hanyalah relokasi, maka negara akan terus memindahkan masyarakat tanpa pernah benar-benar membangun kesiapsiagaan mereka. Padahal, bahkan setelah relokasi, masyarakat tetap mungkin menghadapi ancaman bencana di tempat yang baru. Karena itu, solusi jangka panjang bukan hanya menjauhkan masyarakat dari ancaman, tetapi juga membangun kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman tersebut. Mitigasi menciptakan masyarakat yang sadar resiko, siap menghadapi bencana, dan memahami cara menyelamatkan diri. Masyarakat menjadi tahu bagaimana membaca tanda-tanda bencana, bagaimana melakukan evakuasi, kemana harus pergi, dan bagaimana mengurangi korban ketika bencana terjadi. Ini semua adalah hal-hal yang jauh lebih penting karena negara tidak mungkin terus-menerus bergantung kepada pemindahan penduduk sebagai solusi utama. Negara membutuhkan masyarakat yang tangguh, bukan masyarakat yang selalu bergantung kepada perpindahan wilayah. Pihak oposisi mungkin akan mengatakan bahwa relokasi lebih aman karena masyarakat dijauhkan langsung dari sumber-sumber bencana. Namun kami ingin menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berbicara tentang jarak dari ancaman bencana. Namun keamanan juga berbicara tentang apakah masyarakat dapat hidup layak setelah kebijakan tersebut diterapkan. Apa gunanya masyarakat dipindahkan jika mereka kehilangan pekerjaan, jatuh dalam kemiskinan, mengalami banyak tekanan sosial, bahkan akhirnya kembali ke wilayah asal karena tidak mampu bertahan hidup di tempat yang baru. Relokasi tanpa kesiapan sosial dan ekonomi justru menciptakan penderitaan baru yang berbeda bentuknya, sementara mitigasi memberikan keseimbangan antara keselamatan dan juga keberlangsungan hidup masyarakat. Negara tetap melindungi masyarakat dari ancaman bencana, tetapi tidak mencabut mereka dari akar kehidupan mereka. Karena itu pihak pemerintah percaya bahwa mitigasi adalah solusi yang lebih manusiawi, lebih realistis, dan lebih berkelanjutan dibandingkan relokasi sebagai prioritas utama di negara di daerah rawan bencana. Maka kami dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih.